Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah apostolic prayer. Dan dimanapun saudara berada, mari kita fokus akan Tuhan. Sebelum kita ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan, buat kesehatan, buat sukacita, buat keluarga. Di mana kami berada Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan ibadah. Biar Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kau berkati worship leader, singer, pemain musik, setiap kru yang bertugas ya Tuhan. Biar ibadah ini Tuhan Yesus mendatangkan keuntungan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan GAB Gorontalo. Mari kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Lord Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
sekarang ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu ya Yesus. Thank you Lord. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Engkaulah Tuhan yang bertata di atas pujian kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian kami ya Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Ku menyembahmu. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus, hanya nama-Mu. My soul, my Savior God, to Thee. How great You are! How great Thou art! How great Thou art! My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing, my soul, my Savior God, to Thee.
praise you. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan pada malam hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami boleh meninggikan nama Tuhan, memuji dan menyembah Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Bersyukur Tuhan memberkati kami sampai hari ini ya Bapa. Dan pada malam hari ini kami mau mendengar sharing firman Tuhan. Dan biar setiap sharing firman Tuhan yang dibagikan pada malam hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami dan hidup dalam kehidupan kami. Dan kami dapat mengerjakan setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini ya Bapa. Terpuji nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini ada tema yang baru yang Gembala berikan buat saya untuk disampaikan, adalah asking God, bertanya kepada Tuhan. Seberapa sering kita bertanya sama Tuhan? Seberapa sering kita berkomunikasi dengan Tuhan? Pentingkah kita harus bertanya buat Tuhan? Kalau kita bertanya seperti itu, saya mau jawab, kita sangat penting bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan. 5 menit, 10 menit, besok, tahun depan, kita nggak akan pernah tahu. Bahkan pada saat tahun 2019, kita nggak pernah tahu di tahun 2020 ada yang namanya COVID-19 yang mengubah segala sesuatunya. Dan sampai pada saat ini itu masih terus berjalan, dan bahkan kita masih juga belum tahu kapan akan berakhir. Makanya penting sekali kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ambil keputusan untuk ke depan dalam kehidupan kita. Tentunya kalau kita mau bicara soal bertanya kepada Tuhan, ada satu tokoh yang luar biasa yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, yaitu Daud. Dia selalu menanyakan kehidupannya dia kepada Tuhan. Tapi selain Daud, sebenarnya banyak juga tokoh-tokoh yang selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Tapi Daud ini spesial, Bapak Ibu. Kenapa spesial? Tadi saya bilang spesialnya karena dalam setiap aspek kehidupannya dia, setiap hal-hal penting dalam kehidupannya dia selalu mau bertanya sama Tuhan. Kita buka di 2 Samuel 5 ayat 17 sampai yang ke-25, tapi nanti kita baca sebagian-sebagian. 2 Samuel 5 ayat 17 saya bacakan, perikopnya. Daud memukul kala orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud ke Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhanlah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orang mengangkatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bisa lihat di sini bagaimana Daud bertanya kepada Tuhan pada saat dia mau berperang melawan orang-orang Filistin. Kita tahu bahwa bukan kali ini saja Daud berperang melawan orang-orang Filistin. Jauh sebelumnya, bahkan dalam karir pertama Daud dalam peperangan, orang yang pertama kali dikalahkan adalah Goliat, dan Goliat adalah orang Filistin. Dan kita tahu betapa bencinya orang-orang Filistin kepada Daud, karena dalam setiap peperangan yang dilakukan oleh Daud dalam berperang melawan Filistin pasti dimenangkan oleh Daud. Tapi kita mau belajar bagaimana Daud bertanya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Dia bertanya kepada Tuhan, betapa dia mementingkan Tuhan dalam kehidupannya dia. Ini istimewanya Daud. Dia bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, maju dan akan kuserahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan benar Bapak Ibu,
Tepat seperti apa yang menjadi jawaban Tuhan kepada Daud, Tuhan menyerahkan orang-orang Filistin dan memukul kepala mereka di hadapan Daud. Makanya kita bisa lihat di ayat yang ke-20, Daud di sini berkata, Tuhanlah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Bukan karena kuat hebat gagah Daud, bukan karena kuat bangsa Israel. Saya percaya bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang kuat. Tentara-tentara Israel, apalagi pasukan-pasukan Daud, pasukan-pasukan yang terlatih, mereka sudah biasa berperang. Dan di sini kerendahan hati Daud berkata bahwa Tuhanlah yang maju berperang buat Daud. Poin yang pertama adalah Tuhan tidak pernah salah dalam menjawab setiap pertanyaan. Dia selalu tepat, dia selalu benar. Saat kita bertanya sama Tuhan, maka Tuhan akan memberi jawaban yang benar dan tepat. Dia nggak pernah memberikan jawaban yang salah. Tapi seringkali kita yang salah dalam mengaplikasikan kehidupan kita. Makanya banyak kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita. Tapi itu wajar Bapak Ibu. Manusia itu gagal wajar. Saya mau bilang itu wajar sekali. Tapi kita harus tetap bangkit. Kenapa? Daud pun juga pernah gagal. Bahkan Daud pun sering gagal. Daud sering jatuh dalam setiap kesalahannya dia. Tapi dia mau terus bangkit dalam setiap apa yang menjadi kegagalan dalam kehidupannya dia. Makanya sampai sekarang Raja Daud adalah raja yang paling dihormati di Israel. Namanya sekarang sampai dikenang, bahkan sampai sekarang. Itulah kehebatan Daud. Lanjut lagi Bapak Ibu. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Jadi Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa ini masih ayat yang sama, dilanjutkan yang sama. Setelah bangsa Filistin kalah pada peperangan yang pertama, maka bangsa Filistin ini, orang-orang Filistin ini mau menyerang lagi Daud, mau menyerang lagi bangsa Israel. Jadi ada 2 kali serangan di sini. Saya mau katakan bahwa kalau orang dalam strategi perang yang pertama gagal, kalah, terpukul, kalah, dikatakan yang pertama ini kekalahan mereka cukup besar, maka pada saat yang mereka mau menyerang yang kedua, mereka harus mempersiapkan jauh lebih besar pasukan, jauh lebih baik strategi yang harus dipersiapkan oleh bangsa Filistin. Mereka harus mempersiapkan dengan baik, mereka harus mempersiapkan dengan benar apa yang harus mereka lakukan untuk dapat mengalahkan orang Israel. Jadi dari yang pertama dan kedua, saya percaya bahwa yang kedua ini akan jauh lebih besar dan akan jauh lebih hebat dalam perperangannya. Karena mereka mempersiapkan dengan baik. Mungkin mereka akan menyewa tentara-tentara bayaran dari luar. Mereka akan membayar orang-orang yang hebat dari luar untuk ikut berperang dengan mereka. Jadi Bapak Ibu, dalam peperangan yang kedua, di sini Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan pengalamannya yang kemarin. Oh, yang kemarin kan kita udah kasih kalah ini orang-orang Filistin. Oh, yang kemarin kita menang besar dengan bangsa Filistin. Kita nggak usah tanya Tuhan deh, maju aja dengan cara yang sama, maka orang Filistin pun akan terpukul kalah. Cara manusia itu wajar sekali kalau kita berpikir seperti itu. Karena pengalaman kita jauh lebih banyak. Daud hampir nggak pernah kalah dalam setiap peperangan yang ada. Tapi dia masih mau bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Tuhan tahu nih orang Filistin dengan kekuatan yang lebih besar dari yang pertama, maka jawaban kedua Tuhan, kalau yang tadi pertama, kalau kita lihat di ayat yang 19, Tuhan bilang maju, tapi yang di ayat yang ke-22, Tuhan bilang janganlah maju, tapi engkau harus membuat gerakan melingkar. Nah, Tuhan kasih strategi di sini yang kedua. Dalam peperangan yang kedua ini, Tuhan kasih strategi buat Daud untuk bisa mengalahkan bangsa Filistin. Dan Daud mau taat akan itu. Daud mengerjakan akan itu. Bisa juga Daud bilang, Tuhan pakai strategi yang pertama aja. Yang pertama manjur kok Tuhan. Yang pertama berhasil kok Tuhan. Kita pakai yang pertama Tuhan ya. Ya kan yang penting intinya menang Tuhan ya gitu kan. Daud mungkin bisa bicara seperti itu. Tapi enggak. Daud mau taat. Dia taat akan Tuhan. Karena dia tahu
Allah yang disembah adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan buat Daud. Daud mengerjakan, dia menyuruh pasukannya untuk turun dan melingkari, membuat gerakan melingkar. Tidak sampai di situ Bapak Ibu, ternyata Tuhan suruh Daud menunggu sampai Tuhan turun tangan berperang di depan Daud. Sangat luar biasa Tuhan ini, karena dia mencintai Daud, dia mengasihi Daud. Sekalipun mungkin kalau Tuhan gak ikut berperang, Daud bisa menang. Tapi Tuhan mau, Tuhan yang berperang buat Daud. Demikian saya dan saudara, Tuhan mau, Tuhan yang berperang buat saya dan saudara dalam kehidupan ini. Kita bisa melihat pada saat Tuhan mulai maju dan Daud mengikuti dari belakang. Kekalahan yang kedua buat bangsa Filistin, kekalahan yang kedua buat orang-orang Filistin, dan kekalahan ini juga yang menjadi kekuatan buat Daud. Karena di sini Daud baru saja dilantik menjadi raja. Kepercayaan diri Daud meningkat di sini Bapak Ibu. Dia semakin yakin bahwa Allahnya adalah Allah yang perkasa, Allah yang hidup. Dan poinnya di sini adalah, tadi yang poin yang pertama, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan selalu benar, Tuhan selalu tepat dalam menjawab setiap pertanyaan. Poin yang kedua adalah, jangan mengandalkan pengalaman kehidupan kita untuk menghadapi setiap persoalan permasalahan yang ada. Jangan mengandalkan yang kemarin-kemarin berhasil kok. Kemarin berhasil kok, tapi kita nggak tahu iblis itu berusaha untuk mengalahkan, menjatuhkan kita. Dia kalau pakai strategi yang pertama dia kalah, maka strategi berikutnya pasti jauh lebih hebat. Makanya kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang kreatif. Dia nggak selalu bisa menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama. Dia bisa menjawab dengan banyak pertanyaan kita, menjawab pertanyaan kita dengan jawaban-jawaban yang berbeda. Dan dia memiliki strategi yang luar biasa. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Dia Allah yang kreatif. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita karena mungkin persoalan-persoalan kita hadapi seperti sama saja. Tapi percayalah, saat Tuhan sudah turun tangan, segala sesuatu pasti ada jawaban. Jadi percaya Bapak Ibu, dalam setiap persoalan pasti ada jawaban. Dalam setiap pertanyaan Bapak Ibu, Tuhan pasti ada di situ untuk menjawab, untuk menolong kita semua. Terus kalau sekarang gimana? Kan gak semua orang bisa dengar suara Tuhan seperti dulu. Dulu pun sama Bapak Ibu, dulu pun gak semua orang bisa mendengar suara Tuhan. Justru sekarang lebih gampang, sekarang ada Roh Kudus. Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus yang membantu kehidupan saya dan saudara untuk membantu melewati setiap apa yang terjadi, ya kan? Tapi masalahnya, kita sadar nggak kita ada Roh Kudus? Apakah Roh Kudus cuma diam aja, atau kita cuma diamin aja Roh Kudus? Mulai dari sekarang belajarlah bercakap-cakap, belajarlah berbicara dengan Roh Kudus, berkomunikasi dengan Roh Kudus. Latih itu setiap hari. Latih itu setiap hari kita berbicara dengan Roh Kudus. Seringkali saya kalau di kendaraan, Tuhan, kira-kira ini Tuhan mau apa ya Tuhan ya? Tuhan, saya harus gimana Tuhan? Kita harus menanyakan itu. Dan pasti Tuhan akan menolong kita. Kita harus bisa bedakan ya Bapak Ibu ya, suara hati sama suara Tuhan, suara hati sama suara Roh Kudus. Kalau kita udah terbiasa dengan suara Roh Kudus, wah enak sekali. Kita bisa tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Terus kita tahu dari mana jawaban-jawaban Tuhan? Kita harus sering baca firman Tuhan. Ingat visi gereja Allah Baik di tahun 2020, Read the Bible More. Kita harus kerjakan itu. Kita harus sering baca firman Tuhan. Karena semakin banyak kita semakin sering baca firman Tuhan, semakin kita tahu langkah-langkah apa yang kita harus ambil dalam kehidupan kita. Di sini banyak jawaban-jawaban Tuhan yang mungkin Bapak Ibu belum temukan. Di Alkitab kita banyak sekali jawaban-jawaban Tuhan. Percaya Bapak Ibu, firman Tuhan adalah firman yang hidup. Kalau firman Tuhan adalah firman yang hidup, tentu itu akan menghidupkan saya dan saudara. Dia nggak pernah gagal. Firman Tuhan selalu tepat Bapak Ibu. Firman Tuhan selalu benar. Dan mungkin saat ini buat saudara-saudara di rumah ada yang masih belum menemukan jawaban, ya kan? Dari pertanyaan yang saudara ajukan buat Tuhan. Mungkin sampai sekarang kok aku belum dengar ya jawaban Tuhan seperti apa ya? Kok hari ini aku nggak tahu jawaban Tuhan seperti apa ya? Saya mau bilang tetap percaya sama Tuhan, sekalipun jawaban yang saudara terima saat ini tidak sesuai dengan harapanmu, atau mungkin belum jawaban itu belum ada. Tapi percayalah, Dia pasti menjamin kehidupan saudara-saudara dengan rancangan yang terbaik. Sekalipun mungkin kita belum mendengar jawaban Tuhan, kita belum mendapatkan jawaban Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau katakan, Dia menjamin kehidupan saudara dengan rancangan yang terbaik, yang mungkin kita nggak pernah pikirkan, yang mungkin kita nggak pernah tahu. Tapi kita mau taat aja sama Tuhan. Kita mau ikuti aja prosesnya Tuhan. Suatu saat Bapak Ibu akan tahu
apa jawaban Tuhan dalam setiap persoalan yang ada. Contoh nyata yang saya mau kasih adalah Ayub. Di kitab Ayub, dari pasal 1 sampai pasal 42, sebagian besar Ayub bertanya kepada Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan dia, kemalangan apa yang terjadi yang ditimpa oleh Ayub, yang dirasakan oleh Ayub pada saat itu. Dari ayat 1 sampai ke 37 dia terus bertanya, dari pasal 1 sampai ke 37 dia terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku ini mengalami apa? Kenapa hidupku sengsara? Kenapa hidupku jatuh dalam penderitaan? Tapi Tuhan gak menjawab di situ. Tidak ada jawaban Tuhan sampai di ayat yang ke-30, pasal yang ke-38. Di situ Tuhan baru berbicara. Jadi dari pasal 1 sampai 37 tidak ada jawaban Tuhan, tapi di pasal yang ke-38 Tuhan baru berbicara kepada Ayub. Itu pun tidak menjawab pertanyaan Ayub. Kalau kita sih tahu ya Bapak Ibu ya, kenapa Ayub ditimpa malapetaka, ditimpa dengan kesakitan yang seperti itu. Kalau kita baca yang tadi di ayat-ayat pertama, Bapak Ibu sering dengar bagaimana iblis datang kepada Tuhan dan Tuhan bilang, iblis, lihatlah hambaku Ayub yang setia, yang saleh. Iblis bilang, iya karena engkau memagari dia, engkau melindungi, coba cabut pagar pelindunganmu kepada Ayub, maka dia akan berpaling kepada engkau. Tapi Ayub kan gak tahu kejadian itu. Yang Ayub tahu, anaknya mati, hartanya hilang, dia ditinggal oleh sahabat-sahabatnya. Itu yang Ayub tahu. Dia menerima sakit yang begitu luar biasa. Itu yang Ayub tahu. Tapi kesetiaan Ayub kepada Tuhan, itu yang membuat kehidupan Ayub dipulihkan. Bahkan sampai hari matinya Ayub, dia gak pernah mendapat jawaban apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Ayub. Tapi saya percaya bahwa Ayub bisa menyimpulkan sendiri jawaban apa yang dia tanyakan kepada Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa Ayub ini. Dengar baik Bapak Ibu, rancangan Tuhan itu jauh lebih besar daripada rancangan manusia. Rancangan Tuhan itu jauh lebih besar dari rancangan kita. Tuhan jauh lebih besar daripada harus menjawab setiap pertanyaan kita. Ada hal yang lebih besar daripada itu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Dia lebih fokus membuat kita menjadi pribadi yang berkenan, yang melakukan kehendaknya, dan menjadi pribadi yang terus mau taat kepada Dia. Itu hal yang lebih besar buat Tuhan dibanding Dia harus menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kita. Dia mau kita menjadi pribadi yang berkenan dalam dunia ini, dalam Dia, berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, saya mau akhiri. Tetaplah setia sekalipun belum ada jawaban. Percayalah Tuhan pasti menolong. Percayalah Tuhan juga pasti menjawab dengan apa yang mungkin gak enak dalam kehidupan kita, tapi itu baik buat kehidupan kita. Ya, jawaban Tuhan mungkin gak enak buat kita ya, gak sesuai lah, tapi itu baik buat kehidupan saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang kami dengar pada malam hari ini. Biar kami menjadi pribadi yang mau belajar, berkomunikasi dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan. Dan biar kami menjadi juga pribadi yang sabar dalam menerima setiap jawaban-jawaban Tuhan, dan mau mengikuti apa yang menjadi Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Jadikan kami pribadi yang taat akan Engkau Tuhan, dan kami mau terus belajar akan hal itu. Dan biar Roh Kudus selalu memimpin dalam kehidupan kami. Roh Kudus selalu membawa kami ke dalam kehidupan yang lebih baik lagi, mengajarkan kehidupan kami ya Tuhan, membentuk pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman ini, menjadi firman ini menjadi
firman yang hidup dan kami dapat mengerjakannya. Dan pada malam hari ini ya Bapa, kami mau memberikan sebagian daripada persembahan kami, biar Tuhan memberkati persembahan ini, karena kami memberi ini Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, tentu kita sudah diberkati lewat sharing firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Saya percaya firman itu jatuh di hati kita yang subur dan berbuah lebat untuk kemuliaan Allah kita yang luar biasa. Welcome to GAB Online Service. Selamat bergabung untuk semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Sambil persembahan dijalankan, mari kita dengarkan pengumuman jadwal sepekan Gereja Allah Baik. Morning prayer setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apostolic prayer setiap hari Kamis live di YouTube pukul 19.30. Pada hari Sabtu ada fasting prayer diadakan di rumah masing-masing pada pukul 12 dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk ibadah Great Sunday live di YouTube channel GAB Gorontalo pada pukul 9. Pastikan saudara mensubscribe YouTube channel kami agar saudara mendapatkan notifikasi saat ibadah akan dimulai. Dan jangan lupa share ke keluarga, sahabat, dan siapa saja agar semakin banyak orang yang diberkati dan mengenal Allah kita yang sangat baik. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan dapat melalui dua cara, yaitu jemaat bisa menghubungi bendahara gereja atau bisa langsung diserahkan ke pastori menggunakan amplop. Cara yang kedua, dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 7975007111 atas nama Stephen Angriawan. Diharapkan semua jemaat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, serta mengikuti perkembangan informasi tentang pelayanan gereja melalui media sosial Gereja Allah Baik. IG dan FB GAB Gorontalo. Kami juga menghimbau agar saudara senantiasa mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan stay at home. Sekian pengumuman malam ini. Salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. God bless you all. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita akan pujian ini sekali lagi. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya, tangannya. Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan sekali lagi, tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Hey. Ya,
Kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Saya minta kita bangkit berdiri, teman-teman yang ada di rumah. Kita akan angkat kedua belah tangan dan kita akan berdoa berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami telah selesai beribadah kepada Tuhan. Kami naikkan puji-pujian kami naikkan doa-doa kami. Dan hamba percaya apa yang kami lakukan pada malam hari ini menyukakan hati Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Hamba percaya Tuhan selalu menyertai langkah-langkah kami kemanapun kami pergi. Angkat kedua belah tangan dan terimalah berkat. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dia memberkati kedua belah tanganmu yang terbuka terangkat. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua belah tangan ini dibuatnya berhasil. Maka pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri menyertai hidup saudara dan saya mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Semua katakan amin.